Penulisan sejarah atau historiografi. Dalam sebuah penulisan atau historiografi, terdapat perkembangan penulisan sejarah dengan pengaruh zaman, lingkungan, kebudayaan pada setiap penulisan sejarah, perkembangan penggunaan teori, metodologi, dan seni pengungkapan, serta penyajian sejarah. Adapun pengertian historiografi menurut etimologisnya, historiografi semula berasal dari bahasa Yunani yaitu historia dan graphein. Historia berarti penyelidikan tentang gejala alam fisik, sedangkan kata graphein berarti gambaran, lukisan, tulisan, atau uraian. Oleh karena itu, secara harfiah, historiografi dapat diartikan sebagai suatu usaha mengenai penelitian ilmiah yang cenderung menjerumus pada tindakan manusia di masa lampau. Historiografi dapat juga diartikan sebagai rekonstruksi yang imajinatif daripada masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses. Adapun pengertian historiografi yang disajikan oleh para sejarawan, yang pertama menurut Prof. Dr. Ismaun MPD. Beliau mengemukakan bahwa historiografi berarti pelukisan sejarah, gambaran sejarah tentang peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang disebut sejarah. Yang kedua menurut Prof. Dr. Heliun Syamsuddin MA, beliau mendefinisikan historiografi adalah suatu sintesis yang dihasilkan oleh sejarawan dari seluruh hasil penelitiannya atau penemuannya itu dalam suatu penelitian utuh. Yang ketiga, menurut Drs. Sugianto M. Hum, beliau mendeskripsikan bahwa historiografi merupakan puncak kegiatan penelitian sejarah setelah memilih subjek yang diminati dalam penelitian sejarah, kemudian mencari sumber-sumber dan menafsirkan informasi yang terkandung di dalamnya. Fungsi historiografi. Yang pertama, fungsi genetis. Fungsi genetis untuk mengungkapkan bagaimana asal-usul dari sebuah peristiwa. Yang kedua, fungsi didaktis. Fungsi didaktis merupakan fungsi yang mendidik, artinya dalam karya-karya sejarah banyak memuat pelajaran, hikmah dari suri tauladan yang penting bagi para sejarawan dan pembacanya. 3. Fungsi pragmatis. Fungsi pragmatis yang berkaitan dengan upaya untuk melegitimasi suatu kekuasaan agar terlihat kuat dan berwibawa. Tujuan historiografi. Yang pertama, sekedar kenangan pribadi untuk keluarga. Yang kedua, koreksi atau pembelaan peranan sendiri atau golongan. Yang ketiga, kisah kepahlawanan. Yang ketiga, sebagai apologi atau kepentingan pendidikan. Prinsip-prinsip historiografi. Yang pertama, kejadian diceritakan secara kronologis dari awal sampai akhir. Yang kedua, ada penentuan fakta kausal atau penyebab dan akibat. Yang ketiga, perlu adanya periodisasi berdasarkan kriteria tertentu. Yang keempat, perlu adanya seleksi terhadap peristiwa sejarah. Yang kelima, memerlukan episode-episode tertentu. Yang keenam, bila bersifat deskriptif, maka perlu proses mengurutkan peristiwa. Yang ketujuh, bersifat deskriptif analitis. Jenis-jenis historiografi. Yang pertama, historiografi tradisional. Historiografi tradisional adalah tradisi penulisan sejarah yang berlaku pada masa setelah masyarakat Indonesia mengenal tulisan, baik pada zaman Hindu-Buddha maupun pada zaman Islam. Hasil tulisan sejarah dari masa ini sering disebut sebagai naskah. Ciri historiografi tradisional: sering terjadi kesalahan dan penempatan waktu, penulisan selalu bersifat kedaerahan, hanya terpaut pada suku bangsa tertentu. Penulisan bersifat istana sinteris, yaitu berpusat pada keinginan dan kepentingan raja. Bersifat melegitimasi suatu kekuasaan, sehingga seringkali anakronitis atau tidak cocok. Contoh historiografi tradisional. Yang pertama, babat tanah Pasundan. Yang kedua, babat Parihangan. Yang ketiga, babat tanah Jawa. Yang keempat, Pararaton. Yang kelima, Nagara Kertagama. Yang keenam, babat Galuh. Yang ketujuh, babat Sriwijaya, dan lain-lain. Historiografi kolonial. Historiografi kolonial merupakan jenis historiografi yang berisi mengenai penjajahan Belanda Indonesia. Histori kolonial berisi aktivitas bangsa Belanda, pemerintahan kolonial, aktivitas para pegawai komponi, orang-orang kulit putih, seluk-beluk kegiatan para gubernur jenderal dalam menjalankan tugasnya di tanah jajahan, yakni Hindia Belanda. Ciri-ciri historiografi kolonial. Berikut ciri-ciri dari historiografi kolonial tradisional. 1. Berisi tentang
sejarah orang besar dan sejarah politik. 2. Menganggap bahwa Indonesia belum memiliki sejarah sebelum kedatangan orang-orang Belanda. 3. Bersifat diskriminatif. 4. Menggunakan sumber-sumber Belanda. 5. Merupakan sejarah orang Belanda di tanah jajahan Hindia Belanda. Kelebihan historiografi masa kolonial. 1. Ikut memperkuat proses naturalisasi histori Indonesia. 2. Sejarawan kolonial menulis atas dasar fakta suatu kejadian. 3. Hal yang dibahas dalam historiografi Indonesia mesti mengacu pada sumber secara literatur historiografi yang ditulis para sejarawan kolonial. Kelemahan historiografi masa kolonial. 1. Subjektivitas sangat tinggi. 2. Kekurangan kualitatif. 3. Kekurangan kuantitatif. Historiografi nasional. Historiografi nasional merupakan penulisan yang berisi mengenai sejarah Indonesia. Penulisan sejarah Indonesia atau historiografi nasional mengalami perkembangan dari masa ke masa. Wujud perkembangan adalah suatu yang bersifat naratif. Maksud dari naratif di sini adalah historiografi sejarah mampu mengungkapkan fakta serta dapat menjawab formulasi pertanyaan ilmiah seperti apa, siapa, kapan, di mana dan di mana kejadian terjadi. A. Pendekatan sosiologi. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji kejadian atau peristiwa dari sudut pandang segi sosial. B. Pendekatan antropologi. Pendekatan antropologi dipakai sebagai cara untuk mengungkapkan nilai yang dijadikan dasar sikap, perilaku tokoh, sejarah, status, dan sistem kepercayaan. C. Pendekatan politik. 1. Struktur kekuasaan. 2. Jenis kepemimpinan. 3. Tingkat sosial. 4. Ketetapan kuasa. 4. Historiografi modern. Historiografi modern merupakan jenis historiografi yang di dalam berorientasi dalam tentang manusia. 2. Bias penulisan sejarah. Pada dasarnya dalam konsep sejarah, bias dapat diartikan sebagai cara berpikir seorang sejarawan yang salah. Hal tersebut berakibat pada penilaian dan penulisan pada suatu sejarah. Bias pada sejarah pada dasarnya dapat dihindari. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meneliti dan menuliskan sejarah tidak hanya menggunakan sumber tunggal. Hal tersebut dikarenakan dalam penulisan sejarah itu tidak dapat hanya dipandang dari suatu sudut pandang saja, melainkan dari berbagai sudut pandang. Dengan demikian, bias sejarah ini haruslah dijauhi khususnya bagi sejarawan dan penulis sejarah. Hal ini karena pada penuturan sejarah dituntut adanya tulisan yang dapat membangun memori kolektif serta mampu melukiskan kejadian di masa lalu itu secara jujur, relatif seperti apa adanya. A. Jenis-jenis bias sejarah. Terdapat 4 macam bias sejarah, yaitu 1. Bias ketika pemilihan subjek. 2. Bias di saat penyeleksian material. 3. Bias dapat pengorganisasian dan penyajian. 4. Bias di saat penafsirannya. Seorang sejarawan itu pemikirannya terbentuk akibat hal seperti berikut: 1. Waktunya. 2. Rasnya. 3. Keyakinannya. 4. Negerinya. B. Cara menghindari bias. Berikut cara menghindari bias sejarah. 1. Memastikan data sumber dan informasi. Sebelum mencerna sumber sejarah, seorang peneliti sejarah hendaknya harus memastikan keabsahannya. 2. Berpikir secara perlahan supaya tidak terjadi pemikiran membias atau melenceng. Maka dalam berpikir dan meneliti sumber sejarah haruslah dengan teliti dan secara perlahan namun pasti. Hal ini karena pengambilan secara tiba akan menurunkan kualitasnya. Berpikir secara perlahan, maka akan ditemukan fakta sejarah dan penulisan yang baik dan benar.
Kesimpulan historiografi. Historiografi adalah penulisan sejarah. Historiografi merupakan tahap terakhir dari kegiatan penelitian untuk penulisan sejarah. Menulis kisah sejarah bukan sekedar menyusun dan merangkai fakta-fakta hasil penelitian, melainkan juga menyampaikan suatu pikiran melalui interpretasi sejarah berdasarkan fakta hasil penelitian. Historiografi merupakan rekaman tentang segala sesuatu yang dicatat sebagai bahan pelajaran tentang perilaku yang baik. Sesudah menentukan judul, mengumpulkan bahan-bahan atau sumber serta melakukan kritik dan seleksi, maka peneliti dapat mulai menuliskan kisah sejarah. Adapun syarat-syarat dalam penulisan historiografi. Yang pertama, bahasa yang digunakan harus bahasa yang baik dan benar menurut kaidah bahasa yang bersangkutan. Kaya ilmiah dituntut untuk menggunakan kalimat efektif. Yang kedua, memperhatikan konsistensi antara lain dalam penempatan tanda baca, penggunaan istilah, dan penunjukan sumber. Yang ketiga, istilah dan kata-kata tertentu harus digunakan sesuai dengan konteks permasalahannya. Yang keempat, format penulisan harus sesuai dengan kaidah atau pedoman yang berlaku, termasuk format penulisan bibliografi atau daftar pustaka atau daftar sumber.